Di balik layar kecil itu ada dunia yang sangat luas. Dunia yang penuh ilmu, ide, dan harapan. Tapi apa jadinya kalau anak-anak kita tidak pernah diajak menjelajahinya? Di era digital ini, pendidikan bukan lagi soal berada di kota besar atau tidak, tapi soal siapa yang siap membuka jendela dan siapa yang masih menutup tirai. Perkenalkan, saya Francisca Tulelengari, siswa SMA Negeri 1 Lebatukan, Kabupaten Lembata. Media digital bukan hanya teknologi, ia adalah pintu yang bisa membuka akses ke ribuan buku, video pelajaran, sinematik sains, bahkan kelas daring dari universitas dunia. Di daerah seperti NTT, di mana tantangan fisik seringkali membatasi akses pendidikan. Namun, media digitallah yang memberi peluang untuk menyetarakan. Bayangkan saja seorang siswa di LAP bisa belajar matematika dengan animasi interaktif, atau bahkan seorang siswa di Atambua bisa membuat proyek sains berbasis coding lewat HP. Ini bukan mimpi, ini bisa jadi nyata jika kita memberi ruang dan bimbingan. Media digital tidak akan berguna tanpa ada pendampingan. Guru bukan hanya pengajar, tapi juga navigator. Tugas guru hari ini bukan hanya menjelaskan materi, tetapi membimbing siswa untuk memilah informasi, memahami konten digital, dan menggunakan media digital dengan bertanggung jawab. Bayangkan jika guru membuat channel YouTube edukasi sederhana, bukan hanya untuk sebagai sumber belajar bagi siswa, tetapi juga sebagai contoh inspiratif bagi siswa. Pendidikan digital bukan soal meniru, tapi juga menampilkan. Bayangkan saja, seorang siswa membuat video proses menenun, tradisi tarian, atau bahkan bahasa daerah, lalu diunggah ke internet. Di satu sisi, mereka belajar teknologi, tapi di sisi lain, mereka yang menjadi agen untuk pelestarian budaya. Inilah esensi digitalisasi berbasis lokal, di mana anak-anak diajar untuk berpikir global, tetapi mereka tetap berakar pada budaya mereka sendiri. Sinyal lemah, bisa belajar luring dulu, lalu diunggah saat ke kota. HP terbatas, bisa berbagi perangkat, atau bahkan menggunakan laptop di sekolah secara bergiliran. Yang penting adalah kemauan. Ketika ada semangat kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan komunitas, pasti akan muncul solusi. Mari kita ubah cara pandang. Media digital bukan lawan pendidikan tradisional, tapi sebagai jembatan. Ajak siswa membuat blog pendidikan, podcast budaya, dan presentasi ilmiah. Ajak mereka dalam proyek, bukan hanya sekedar menghafal. Buatlah kelas sebagai ruang berkolaborasi, bukan sebagai tempat untuk mendengar. NTT bisa karena anak-anak kita cerdas, karena guru-guru kita hebat, karena kita semua percaya bahwa masa depan NTT bisa dibentuk mulai dari layar kecil yang menyala di sekolah kita hari ini. Mari bangun NTT mulai dari sekolah, mulai dari sekarang.